Hendrik Johannes Cruyff lahir pada 25 April 1947 di Amsterdam, Belanda. Cruyff merupakan buah hati kedua dari Hermanus Cornelis Cruyff dan Petronella Bernarda Draaijer. Cruyff memiliki seorang kakak yang bernama Henny Cruyff. Kedua orang tua Cruyff memiliki toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, kehidupan keluarga Cruyff berubah saat sang ayah, Herman, meninggal dunia pada 1957 akibat serangan jantung. Cruyff yang waktu itu masih berusia 10 tahun sempat mengalami kesulitan ekonomi sehingga sang ibu pun harus bekerja juga sebagai petugas pembersih di Ajax Amsterdam selain menjalankan toko. Akan tetapi, Petronella tak sanggup menggeluti dua pekerjaan sekaligus sehingga memilih fokus menjadi petugas pembersih. Tak lama setelah itu Petronella menikah dengan suami keduanya yang bernama Henk Angel. Pekerjaan baru itu tak hanya membawa berkah untuk Petronella juga untuk Cruyff. Cruyff datang ke Camp Nou sebagai pemain di saat musim 1973-1974 sudah berjalan. Johan Cruyff yang telah menghabiskan 9 musim di Belanda dengan memperkuat Ajax, secara mengejutkan menerima tawaran Barcelona yang mengeluarkan dana hingga $2 juta, angka yang menjadi rekor transfer saat itu. Keputusan tersebut sangat mengejutkan, pasalnya Barcelona pada saat itu bukanlah tim yang diunggulkan bahkan mereka telah berpuasa gelar Liga Spanyol selama 13 tahun dan banyak tim besar lain yang juga berminat kepada Cruyff. Johan Cruyff sendiri merupakan salah satu legenda sepak bola yang mungkin bakal selalu diingat, khususnya bagi para penggemar sebelum era modern. Mendatangkan Cruyff bagi sebagian fans saat itu dianggap sebagai perjudian besar apalagi dengan harga yang sangat mahal. Namun pandangan miring tersebut langsung dibayar tuntas sang pemain di tahun perdananya. Bermain sebanyak 38 pertandingan dan mencetak 24 gol, Johan Cruyff berhasil membawa Barcelona meraih gelar Liga Spanyol untuk pertama kalinya dalam sedekade terakhir. Perjudian yang sangat berhasil bagi El Barca. Semusim kemudian Cruyff mulai menunjukkan bakatnya bersama Ajax dan membawa klub tersebut meraih gelar liganya. Cruyff mencetak 25 gol dalam 23 penampilan bersama Ajax musim itu. Pada musim berikutnya Ajax kembali mempertahankan gelar juara liganya dan Cruyff mencetak 33 gol sekaligus meraih gelar top scorer. Musim ketiganya bersama Ajax Cruyff kembali meraih trofi liga dan meraih gelar sebagai pemain terbaik Belanda. Pada musim yang sama Ajax mengejutkan dunia dengan mencapai final Liga Champions untuk yang pertama kalinya dalam sejarah klub. Namun dalam final Ajax dikalahkan AC Milan 4-1. Ajax kembali meraih trofi Liga pada musim 1969-70, pada musim inilah Cruyff mengganti seragam No. 9 dengan No. 14, hal ini termasuk tidak lazim karena saat itu para pemain sepak bola memakai kostum dengan No. Januari 11, di musim berikutnya Cruyff lewat peragaan sepak bola atraktif yang kemudian dinamai oleh media Total Football, meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, mengalahkan Panathinaikos 2-0 di final. Karir Cruyff di tim nasional Belanda dimulai pada 1966. Pada pertandingan keduanya melawan Cekoslowakia, Cruyff adalah pemain Belanda pertama yang menerima kartu merah. Ia pun menerima sanksi selama setahun tidak boleh tampil dalam pertandingan oranye. Suatu saat Cruyff pernah menolak untuk memakai seragam oranye dan menutupi 3 garis dengan perban hitam. Dikarenakan disponsori oleh Adidas, Cruyff sendiri dikontrak oleh Puma. Butuh rujukan, kehebatan Cruyff terlihat dalam Piala Dunia 1974 di mana lewat penguasaan taktik Total Football. Cruyff membawa Belanda tampil unut pertama kalinya dalam final Piala Dunia melawan Jerman Barat. Sayang perjalanan oranye terhenti di final, kalah 2-1 oleh Jerman Barat. Cruyff sendiri mendapatkan kartu kuning karena membantah wasit. Total Cruyff mencetak 33 gol dalam 48. Gaya menyerang Ajax lewat pergerakan pemain tanpa henti dan dengan Cruyff sebagai pusat permainan kembali mengantarkan Ajax meraih gelar keduanya di Liga Champions mengalahkan Inter Milan 2-0 di final. Pada kompetisi domestik Ajax kembali meraih Liga Belanda. Pada musim gugur Ajax meraih trofi Piala Interkontinental dengan mengalahkan wakil Amerika Latin, Independiente 1-1 dan 3-0. Cruyff bersama Ajax juga meraih trofi Piala Super Eropa, mengalahkan Glasgow Rangers 3-1 dan 3-2. Musim 1972-73 Ajax kembali meraih trofi Liga Champions unut yang ketiga kalinya secara berturut-turut dengan mengalahkan Juventus 1-0 di final.
Pada musim panas 1973 Cruyff ditransfer oleh Barcelona senilai $2 juta. Total Cruyff telah mencetak 251 gol untuk Ajax dalam semua ajang kompetisi. Ia juga meraih gelar sebagai pemain terbaik dunia pada musim 1970-71 dan 1972-73. Cruyff datang ke Camp Nou sebagai pemain di saat musim 1973-1974 sudah berjalan. Johan Cruyff yang telah menghabiskan 9 musim di Belanda dengan memperkuat Ajax, secara mengejutkan menerima tawaran Barcelona yang mengeluarkan dana hingga $2 juta. Angka yang menjadi rekor transfer saat itu. Keputusan tersebut sangat mengejutkan, pasalnya Barcelona pada saat itu bukanlah tim yang diunggulkan, bahkan mereka telah berpuasa gelar Liga Spanyol selama 13 tahun dan banyak tim besar lain yang juga berminat kepada Cruyff. Johan Cruyff sendiri merupakan salah satu legenda sepak bola yang mungkin bakal selalu diingat, khususnya bagi para penggemar sebelum era modern. Mendatangkan Cruyff bagi sebagian fans saat itu dianggap sebagai perjudian besar, apalagi dengan harga yang sangat mahal. Namun pandangan miring tersebut langsung dibayar tuntas. Sang pemain di tahun perdananya bermain sebanyak 38 pertandingan dan mencetak 24 gol. Johan Cruyff berhasil membawa Barcelona meraih gelar Liga Spanyol untuk pertama kalinya dalam sedekade terakhir, perjudian yang sangat berhasil bagi El Barça. Kehadiran Cruyff di Barca langsung disambut meriah oleh para fans karena Cruyff secara terang-terangan lebih memilih FC Barcelona dibanding dengan rival abadi mereka Real Madrid. Trofi pertama Cruyff untuk FC Barcelona diraih pada musim pertamanya berseragam Barca. Sayangnya itu adalah satu-satunya juara Liga Trofi yang diraih Barca bersama Cruyff. Selain itu ia juga meraih trofi Piala Spanyol. Total 48 gol dicetak oleh Cruyff dalam 143 penampilan. Selama 5 musim memperkuat Barcelona, hanya 2 gelar yang berhasil ia menangkan sebagai pemain, yakni Liga Spanyol di tahun 1973-74 serta Copa del Rey musim 1977-78. Meski jumlah gelarnya dianggap tidak sebanding dengan harga mahal yang dikeluarkan Barcelona, namun ada capaian lain yang dihasilkan Cruyff dan membuat Barcelona sangat untung besar sampai saat ini, yakni gaya permainan tiki-taka yang menjadi ciri khas Blaugrana. Karir Cruyff yang mulai menurun membuatnya menerima tawaran dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan La Aztecs. Setahun kemudian ia pindah ke klub Washington Diplomats. Seusai petualangannya di Amerika, Cruyff kembali ke Ajax sedianya untuk mengisi posisi penasihat teknik untuk pelatih Leo Beenhakker. Namun keinginannya untuk bermain membawanya kembali ke Liga Spanyol bersama Levante yang tampil di Divisi 2 Spanyol. Cruyff tampil hanya dalam 10 pertandingan dan mencetak 2 gol, ia menderita cedera parah dan harus absen selama semusim. Karir Cruyff yang mulai menurun membuatnya menerima tawaran dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan La Aztecs. Setahun kemudian ia pindah ke klub Washington Diplomats. Seusai petualangannya di Amerika, Cruyff kembali ke Ajax sedianya untuk mengisi posisi penasihat teknik untuk pelatih Leo Beenhakker. Namun keinginannya untuk bermain membawanya kembali ke Liga Spanyol bersama Levante yang tampil di Divisi 2 Spanyol. Cruyff tampil hanya dalam 10 pertandingan dan mencetak 2 gol, ia menderita cedera parah dan harus absen selama semusim. Pada musim 1985 Cruyff diangkat menjadi pelatih Ajax. Bakat melatih Cruyff sudah terlihat sejak ia masih berkarier sebagai pemain. Hal ini ia terapkan di Ajax di mana ia meneruskan kesuksesan pendahulunya, Rinus Michels. Cruyff menerapkan sistem 3-4-3, sebuah modifikasi dari sistem tradisional Ajax, 4-3-3. Cruyff mempunyai pemain-pemain berbakat untuk menjalankan sistem ini, di antaranya adalah Marco van Basten dan Dennis Bergkamp. Ajax dibawanya menjadi juara Liga pada musim pertamanya sebagai pelatih. Pada musim berikutnya Ajax kembali menjadi juara Liga. Kali ini ditambah raihan trofi Piala Winners. Kembali ke Nou Camp sebagai pelatih pada tahun 1990, Johan Cruyff juga dihadapkan dengan situasi sama persis seperti saat ia pertama kali datang ke Barcelona periode 1973. Saat itu, Barca belum pernah lagi juara Liga Spanyol selama 5 musim. Tugas berat pun langsung diterima Cruyff untuk bisa mengembalikan kejayaan Barcelona, dan layaknya sang juru selamat ia berhasil membayar ekspektasi tinggi para fans dan jajaran manajemen tersebut. Dengan menggabungkan para pemain muda jebolan akademi seperti Pep Guardiola dan Guillermo Amor, serta pemain berpengalaman Eropa sekelas Zubizarreta,
Begiristain, hingga Ronald Koeman, wajah Barcelona berhasil ia ubah 180 derajat. Tim ciptaan Johan Cruyff saat itu langsung membawa Barcelona meraih juara Liga Spanyol di tahun perdana. Bahkan ia mampu mengulang capaian tersebut hingga 3 musim beruntun, 1990 hingga 1993. Tidak cuma bertaji di kompetisi lokal, skuad The Dream Team Barcelona ala Cruyff era 90-an itu juga mampu menguasai panggung Liga Champions Eropa dan menjadi juara pada musim 1991-92. Gelar Liga Champions tahun 1991 tersebut merupakan yang perdana bagi Barcelona sepanjang berdirinya klub, dan Johan bersama The Dream Team-nya lah yang sukses meraih capaian itu. Sepanjang era 90-an atau selama masa jabatan Cruyff sebagai pelatih, skuad Barcelona diperkuat berbagai macam bintang seperti Ronald Koeman, Pep Guardiola, Michael Laudrup hingga Hristo Stoichkov. Bersama tim tersebut, Cruyff membawa Barcelona meraih 4 gelar Liga Spanyol, 3 Supercopa serta masing-masing 1 gelar Copa del Rey, Liga Champions League Eropa, UEFA Cup dan UEFA Super Cup. Pada tanggal 24 Maret tahun 2016 Cruyff meninggal dunia di Barcelona. Mengalami kanker sejak September lalu sampai ia melawan kankernya tetapi tidak berhasil, akhirnya pada tanggal 24 Maret tahun 2016 ia tutup usia.